Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Sebagaimana biasanya telah nge-share, yaitu manfaat, keajaiban, dan keberkahan orang-orang yang telah mendawamkan sholawat, yang sudah mendapatkan keajaiban. Oleh karena itu, sebelum kami lanjutkan ya, kali ini saya akan nge-share yaitu mengenai manfaat sholawat. Selain yang saya sebutkan, selawat adalah bisa menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Itulah video kali ini. Namun sebelumnya sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang untuk memberikan mengenai sholawat ya. Maka bagi yang baru ketemu channel ini, tolong di subscribe ya. Kemudian kali ini, yaitu karena judulnya selawat adalah bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Ayo sekarang komennya diawali dengan sholawat ya, komennya itu ditulis sholawat dulu, baru hajatnya ya. Jangan seperti biasanya langsung hajatnya apa gitu ya. Dengan rasa syukur kita salawat dulu. Bismillah, contohnya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau salawat yang lain, baru hajatnya. Nah, ya kita doakan kawan-kawan yang komennya dengan salawat ya, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hajatnya cepat diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ayo sebanyak-banyaknya nulis salawat itu dengan rasa syukur ya. Kalau kita hitung-hitung ya, kita hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah dengan kesusahan kita, kekurangan kita yang biasa kita sampaikan, itu tidak sebanding ya. Maka selain kita mencari solusi kesulitan kita yang sedikit itu, ayo kita sekarang nunjukkan rasa syukur kita. Syukurnya itu loh yang ditonjolkannya. Jangan negatif terus ya. Ini mulai dari komen sampai yang masuk ke WA saya, Masya Allah, semuanya itu cari solusi. Semuanya itu mengadukan tentang negatifnya, tentang kekurangannya ya. Karena setiap orang ya, tidak ada manusia ini yang sempurna asal selagi masih hidup ya. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada kesulitan ya. Maka yang kesulitan ya tetap kesulitan, tetapi ayo kita coba mensyukuri yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz, yang disampaikan Kiai, bahwa orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah itu Al-Qur'an. Dan siapa yang yang kufur akan disiksa oleh Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siksa yang lebih pedih ya, disyukuri. Nah, saya punya hutang lah, namanya asal punya hidup ya begitu, tetap ada ya. Nanti ibarat penyakit yang satu diobat nanti akan timbul satu. Jadi bagaimana cara menghadapinya gitu, harus memperbanyak syukur. Coba sekarang yang tunjukkan yang diberikan oleh Allah dalam komen ini. Ayo sama-sama
dimulai dengan sholawat. Ya, dengan menulis sholawat itu sudah mendapat pahala tersendiri. Ya, menulisnya itu. Ya, terus energi-energi yang positif yang kita berikan kepada kawan-kawan kita. Ya, terima kasih sekali lagi, semoga Allah mengijabah segala hajat kita. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, numpang dulu ya. Numpang informasi. Bagi kawan-kawan ya yang sakit, saudaranya yang sudah berobat kemana-mana belum sembuh, ya ayo kita sekarang ikhtiar batin. Ini selesai selawatan, itu ditiupkan di air ini, namanya adalah air selawat. Ya, bagi yang membutuhkan ya, ini satu kilonya. Ya, ini juga begitu, madu. Nah, maka kalau selawat berjamaah yang live malam Jumat itu ada madu, ada air. Ya, di dalam madu ini saya tulis 1000, madu murni 1000. Memang madu ini berasal dari hutan akasia di Rio asli, tetapi adalah sudah saya ru'yah atau kita bacakan sholawat 1000. Selain itu, bahwa madu itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam perut lebah itu terdapat air madu yang berwarna-warni sebagai obat bagi manusia. Nah, itu di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Yang order atau yang pesan ya, kirimkan alamat lengkap, nanti adalah saya kirim. Dan jangan lupa kalau dikirim itu memang pakai ongkos paket ya, pakai ongkos paket. Kalau umpama lebih 1000, 2000, 50.000 itu ya untuk beli minyak saya, bukan membeli ya. Yang datang ke rumah saya ya tidak usah beli, apalagi bawa tempat. Umpama bawa tempat ya saya isi, karena saya kalau sudah selawatan ya itu kita taruh itu 1 galon besar itu, yang berapa kilo itu, galon apa namanya itu ya, yang isi ulang itu ya. Itu jadi siapa yang kesini dikasih air sholawat. Jadi dikirimkan di nomor WA saya nanti ya. Kemudian bagi kawan-kawan saya mohon maaf apabila komen dan WA-nya belum saya jawab ya, karena itu banyak, semuanya akan saya jawab ya. Jangan dituntut sabar, memang hidup ini dituntut sabar ya. Ya, jadi tetap saya balas semuanya, baik yang di komentar maupun yang di WA. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ada suatu kisah ya, di dalam kitab itu yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, yang isinya seperti ini. Ada seseorang yang punya anak gadis ya. Diterangkan di kitab, ada seseorang yang punya anak gadis, dan anak gadisnya itu tidak mau melaksanakan kewajiban. Artinya tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, sholat ya tidak. Ya pokoknya semua perintah-perintah Allah dia tidak mau menjalaninya. Ya. Kemudian berjalannya waktu, anaknya itu meninggal. Kemudian ibunya itu masih ada. Ya namanya anak ya, mau yang melaksanakan kewajiban maupun yang tidak, itu rasa sayangnya itu adalah rasa sayang betul. Ibu ini ya setelah meninggal anaknya, itu adalah kangennya, rindunya itu rindu sekali ingin bertemu dengan anaknya, walaupun lewat mimpinya. Maka ibu itu datang ke Imam Hasan Al-Basri, datang menghadap ke Imam Hasan Al-Basri. Dia utarakan, ya Imam, saya sangat rindu sekali, saya kepingin sekali ketemu anak saya.
yang sudah meninggal itu. Saya ingin tahu, saya ingin ketemu dan ingin tahu apa yang terjadi di sana. Jadi saya minta bagaimana imam. Kemudian imam imam ini dia bilang, Hasan Al-Basri ini bilang, insya Allah bisa. Dia senang. Lah kalau bisa bagaimana caranya? Imam ini caranya yang saya hadapi supaya saya bisa bermimpi. Bisa ibu sholat 2 rakaat, yaitu ini 4 rakaat, kemudian selesai sholat ibu sambil baring membaca sholawat sampai tertidur. Insya Allah nanti akan dijumpai oleh anaknya. Betul, selesai dia sholat, ya kalau sekarang sholat hajat ya. Selesai dia sholat, kemudian dia baring sambil membaca sholawat sampai tertidur. Di dalam tidurnya ini ibu bermimpi, dijumpai anaknya, ketemu anaknya, subhanallah. Ibu ini sangat sedih dan tidak sampai hati bahwa anaknya ternyata di alam kubur adalah dibakar. Ya, yang dekat itu adalah api yang menyala-nyala. Jadi dia merasa kesakitan, merasa kasihan, dan ibu ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis. Dia mau menolong tidak bisa, dan dia sedih. Seperti itulah yang dialami oleh anak saya, mendapatkan siksa di alam kubur. Kemudian paginya dia dengan rasa sedih, dengan menangis, dia menghadap Hasan Al-Basri ini lagi. Imam Hasan Al-Basri, Imam, saya sudah laksanakan, dan saya tadi malam sudah jumpa dengan anak saya, bahwa anak saya disiksa di alam kubur sana. Ya bagaimana Imam? Saya tidak tahan untuk melihat anak saya, dan bagaimana saya bisa menolong anak saya supaya tidak disiksa dalam alam kubur ini. Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah sedekah. Kemudian ibu itu pulang memperbanyak sedekah. Kemudian di tempo hari yang bermimpi adalah Imam Hasan Al-Basri. Bahwa bermimpi dia ketemu orang-orang zaman dahulu. Di antaranya ketemulah orang perempuan yang tempatnya adalah di singgasana seperti di kerajaan, dengan berpakaian yang mewah, dengan bau yang sangat harum, makanan yang enak-enak. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Lalu imam ini menengok orang tersebut. Lalu orang itu adalah bilang, wahai Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, apakah Syekh kenal dengan saya? Itu kata perempuan yang ada seperti di tempat yang sangat mewah, di tempat yang sangat nikmat itu. Apakah Syekh kenal dengan saya? Syekh itu adalah menjawab tidak. Kemudian perempuan, gadis yang cantik, yang bertempat di bagus, yang harum itu, dia bilang, Syekh, saya adalah anak ibu yang ibu berikan amalan supaya berjumpa dengan saya. Tapi kemarin kata ibu itu, jawab Imam Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, kata ibumu bahwa kamu adalah mendapat siksa kubur. Betul Imam, memang waktu ibu bermimpi, ibu bertemu dengan saya adalah saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi sekarang kamu ada di dalam istana, di dalam kenikmatan, mendapatkan rahmat Allah. Apa yang menyebabkan kamu dapat rahmat Allah ini? Betul Imam Hasan Al-Basri. Di tempo hari ada seseorang laki-laki yang lewat di alam kubur ini. Kemudian dia membaca satu sholawat dan dikirimkan seluruh ahli kubur. Alhamdulillah saya ikut merasakan selawat yang dikirimkan oleh orang yang lewat itu. Saudara-saudara, kawan-kawan semuanya. Kemudian Al-Basri, Imam Basri terbangun dan diceritakan kepada ibunya bahwa dengan selawat anaknya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keajaibannya sholawat. Begitulah sholawat yang sangat penting. Maka kepada kawan-kawan ya, ini berkali-kali ya, nggak usah kita ragukan. Yang belum mendapatkan dari selawat, ayo tetap kita laksanakan. Ya. Karena sholawat ini ya, kata Rasulullah, siapa yang kesulitan dalam hidupnya, perbanyaklah membaca sholawat. Dan siapa yang membaca sholawat akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok kelak. Dan di dunia pun akan mendapatkannya. Begitulah sholawat, begitulah kisah yang sedikit ini. Mudah-mudahan membawa inspirasi, membawa motivasi kepada seluruh jamaah maupun seluruh pemirsa ya, bahwa sholawat adalah suatu amal yang luar biasa. Artinya yang sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah selawat, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka satu sholawat akan dihapuskan 10 dosanya dan diberikan 10 kebaikannya dan diangkat derajatnya dan dibukakan pintu-pintu rahmat sebanyak 70 pintu rahmat. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat khusus kepada saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara semuanya, kepada kawan-kawan semuanya, ya, bahwa ayo kita tetap rajin membaca sholawat. Jangan tunggu kalau ada kesulitan. Ya, sholawat dan tetap sholawat. Ya. Jadi itulah baik sholawat yang pendek maupun yang panjang. Yang penting adalah istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian bagi kawan-kawan yang punya testimoni, punya keajaiban, punya keberkahan sholawat, ayo kita kirim ke kolom komen di bawah ini atau ke WA saya agar saya share dan bisa menjadi amal jariah kepada kawan-kawan semuanya. Ya, jangan lupa dikirimkan ke 0812 7515 4442 0812 7515 4442 ya, 4442 atau di email basori62@gmail.com basori62@gmail.com. Saran dan kritik saya tunggu di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.